kalau di komunitas kita pakainya model Anderson dan McFarland, isinya ada pengkajian inti komunitas, 8 subsistem, dan persepsi. Ya. Inti dari roda pengkajian itu ada individu yang bikin komunitasnya, kemudian intinya atau core komunitasnya itu ada demografik, ada nilai-nilai kepercayaan dan sejarahnya. Makanya waktu kalian praktek di Cakung ya, kalian di Cakung kan ya kemarin ya praktek komunitasnya ya. Nah, kalian itu mengembangkan kuesioner atau pengkajian, arahnya tuh dari sini gitu ya, mengembangkan kuesionernya gitu. Dan dari inti komunitasnya ditanya ya demografi itu data-data terkait dengan kondisi penyakit gitu ya, umur, usia dan lain-lain gitu. Nilai-nilai kepercayaan dan kali itu juga kalian tanya ya. Nah, hmm, nah, terus juga kalian akan kemarin sudah mengembangkan pertanyaan dari 8 subsistem ini ya, dari lingkungan fisik, pendidikan, keamanan, dan transportasi, politik pemerintahan, layanan kesehatan, dan sosial, komunikasi, ekonomi, dan rekreasi. Persepsi, bagaimana perasaan warga terhadap komunitas, apa yang mereka anggap sebagai kekuatan komunitas, dan bagaimana kelompok remaja, lansia, toma, toga terhadap komunitas. Nah, kalau diagnosa, ini mungkin kalian juga perlu baca-baca ya. Diagnosa komunitas itu ada di domain promosi kesehatan gitu. Jadi bahasa-bahasanya ya seperti ini nih, defisit kesehatan komunitas, manajemen kesehatan tidak efektif. Atau ngerjain soal sinergi, ada nggak diagnosa-diagnosa ini muncul? Ada Ibu. Ada ya. Oke. Jadi nanti kalian bisa baca tuh di diagnosa itu maksudnya gimana sih? Nah, ini sih kalau di komunitas kita kenal dengan prioritas masalah ya atau scoring ada 12 poin, tapi ini kayaknya jarang soal ini keluar ya. Saya next aja ya. Tetap sebuah diagnosa ya, misalnya yang di komunitas itu sebenarnya kalian harus paham definisinya apa sama batasan mayor dan minornya gitu. Jadi kita kan bisa menegakkan diagnosis apabila DO dan DS-nya itu ada gitu ya. Jadi kita baru bisa ngangkat diagnosa itu dan sesuai nih penyebab-penyebabnya. Ya, jadi kalian juga harus kenal ya dengan diagnosa-diagnosa yang ada di keperawatan komunitas. Kalau keperawatan gerontik, saya yakin kalian sudah kenal diagnosanya, karena diagnosanya itu kan selalu dipakai ya di keperawatan dasar maupun di KMB. Itu hanya beda settingannya bagaimana nanti kalian merawat lansia. Oke. Di luaran juga sebenarnya masing-masing diagnosa ya kalau lihat SDKI dia punya luarannya ya. Luaran dari diagnosa itu. Kalau kalau ini diagnosa perilaku kesehatan cenderung beresiko, misalnya luaran utamanya adalah perilaku kesehatan gitu dan eh, di sini kita bisa lihat apa saja sih kegiatannya kalau di perilaku kesehatan. Oh, misalnya eh, warga atau komunitas itu bisa menerima perubahan status kesehatan gitu ya. Kita harapkan ekspektasinya membaik, nilainya 5. Kemampuan melakukan tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan itu nilainya 5 dan kemampuan peningkatan kesehatan. Walaupun biasanya sih soal komunitas lebih ke intervensi ya, intervensi sesuai dengan kasusnya. To the point nih tindakannya mau apa gitu. Tapi kalian saya harap bisa mengulas atau membaca lagi diagnosa-diagnosa yang berhubungan sama kekuatan komunitas ya. Nah, ini ada diagnosa defisit kesehatan komunitas. Definisinya terdapat masalah kesehatan atau faktor risiko yang dapat menyebabkan kesejahteraan suatu kelompok ya. Nah, ini adalah DODS-nya. Nanti kalian bisa baca di tanda mayor dan tanda minornya.
Oke, ini luarannya nih status kesehatan komunitas. Kalau mau dibaca lagi SLKI-nya, ini target-target dari luarannya ya. Nah, terus ada diagnosa manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau diagnosa ini terkait pola pengaturan dan pengintegrasian penanganan masalah kesehatan dalam kebiasaan hidup sehari-hari yang tidak memuaskan untuk mencapai kesehatan yang diharapkan. Ya, bisa dibaca ya bahwa kalau manajemen kesehatan itu pasti ada pengungkapan dari keluarga atau warga kalau dia tidak bisa mengikuti program pengerawatan atau pengobatan. Ya, jadi manajemen itu ingat nih di sini ya. Ada pernyataan ini nih yang utamanya. Ya, biasanya kalau udah ada pernyataan ini, diagnosa yang diangkat adalah ini langsung. Manajemen kesehatan tidak efektif. Luarannya adalah manajemen kesehatan. Ya, yang diharapkan dari luaran itu adalah melakukan tindakan untuk mengurangi faktor resiko, menerapkan program perawatan, aktivitas hidup sehari-hari efektif untuk memenuhi tujuan kesehatan. Ya, ini ada juga kesiapan. Nah, kalau kesiapan itu bedanya sama manajemen kesehatan yang tadi apa? Ini ini statusnya diagnosa aktual, potensial atau risiko. Ayo, apa kira-kira? Dan diagnosa ada tiga kan ya? Aktual, potensial, resiko. Benar nggak? Iya benar Ibu. Kalau ini kategorinya yang mana? Kalau ada kata kesiapan, Potensial ya Ibu. potensial, ada yang punya pendapat lain? Aktual Ibu. Oke, ada lagi. Ayo. Kalau aktual, itu yang manajemen kesehatan tadi, ya. Ya kan? Itu artinya dia sedang terjadi, gitu. Tapi kalau kesiapan peningkatan, ya, artinya ini sebenarnya kita lagi eh, jaga-jaga gitu loh, nggak aktual, ya. Kan banyak ya dia saya yang pakai kesiapan-kesiapan ya. Nah ini termasuk sebenarnya diagnosa risiko gitu. Jadi bukan yang aktual ya kalau ada kata-kata kesiapan. Nah, kalian hati-hati ya nanti yang aktual banget tuh pasti nggak ada kata-kata kesiapan ya. Tapi kalau di sini ada kesiapan berarti itu diagnosanya diagnosa risiko. Kondisinya tidak seburuk yang aktual maksudnya gitu ya. Nah, itu ada diagnosa pemilihan kesehatan yang tidak efektif. Kalau ini definisinya ketidakmampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, atau membantu untuk mempertahankan kesehatan. Yang disoroti di sini adalah kalau ternyata ada perilaku-perilaku yang kurang adaptif ya terhadap lingkungan gitu, terus kurang paham, tidak menjalankan perilaku sehat ya, itu diagnosanya lebih ke sini nanti kami mengangkatnya. Luaran utamanya pemeliharaan kesehatan, kemudian luarannya itu mengharapkan eh, ada perilaku adaptif, ada pemahaman perilaku sehat, dan menjalankan perilaku sehat. Oke, itu tadi diagnosa. Nah, selanjutnya adalah implementasi. Kalau implementasi di keperawatan komunitas itu harus ada beberapa implementasi ini nih, ya.
health promotion atau health education, ada proses kelompok, kemudian ada kerjasama atau partnership, ada empowerment atau pemberdayaan, dan intervensi profesional. Jadi intervensi profesional ini bekerja sama ya satu sama lain gitu untuk kita melakukan tindakan ya untuk menangani kasus atau masalah lain. Nah, level pencegahan ini juga sering keluar ya. Ada di primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Ini masih ingat nggak nih? Bedanya apa? Kalau primer kayak gimana? Kalau sekunder gimana? Kalau tersier gimana? Pernah ketemu soal kayak gini nggak? Pernah, Ibu. Pernah. Pernah. Contohnya gimana kalau pencegahan primer? Ya, kalau ingat ya, pencegahan primer itu sebelum penyakitnya terjadi. Ya, kalau sekunder itu pada deteksi dini atau pengobatan segera. Kalau tersier itu upaya pemulihan atau rehabilitasi. Itu ya. Oke. Nah, jadi level pencegahan itu ya, kalau apa tadi kalau primer Individu yang sehat, Ibu. Penyakitnya terjadi. Pencegahan, Ibu. ya pencegahan sebelum penyakitnya terjadi ya. Terjadi. Nah, ini kalian bisa edukasi di situ ya, edukasi pada orang-orang yang belum kena hipertensi misalnya. Saya mau edukasi DM pada remaja, kan remaja belum pernah dapat belum mungkin belum menjadi penderita DM sehingga saya mau melakukan edukasi terkait pencegahan DM gitu ya pada remaja biar nggak banyak yang mengkonsumsi minuman yang terlalu manis gitu ya atau dengan pemanis buatan ya itu kan sekarang lagi ngehits ya kayak gitu-gitu minum kopi dan lain-lain. Nah, kalau sekunder itu poinnya ada di deteksi dini dan pengobatan segera. Nah, sekunder ini kalian tetap edukasi ya. Kegiatannya semua bisa edukasi gitu, tapi eh, targetnya yang harus jelas, targetnya siapa. Jangan terkecoh di situ ya di target. Jadi biasanya tindakan prevensi sekunder ini adalah tindakan deteksi dini, terus pengobatan segera atau kita melakukan edukasi pada orang-orang yang memang sudah punya penyakit. Misalnya kalian edukasi terhadap orang dewasa dengan DM, orang dewasa dengan hipertensi terkait dengan bagaimana pengelolaan hidupnya, bagaimana perilaku cerdik, bagaimana perilaku patuh gitu ya untuk mencegah itu misalnya. Untuk mengelola penyakitnya supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut ya. Sedangkan kalau level prevensi tersier itu rehabilitatif ya. Maksudnya rehabilitatif apa? Kalian penkesnya sama siapa? Dengan pasien-pasien seperti post stroke, Ibu. Nah, ya betul. Good ya. Dengan pasien-pasien post stroke ya yang upayanya upaya rehabilitatif ya, post fraktur gitu ya. Pokoknya dia masih pasca dari penyakitnya dia masih membutuhkan banyak penanganan ya untuk masa pemulihan. Kan rehabilitatif itu masa pemulihan ya yang butuh penanganan. Oke. Nah, ini juga pasti keluar ya. Mau di bidang keilmuan manapun pasti ada ya prinsip etik, bener nggak? Iya, Bu, benar, Bu. Nah, betul. Jadi kalian harus bisa memikirkan sebuah situasi ya yang menggambarkan
prinsip-prinsip etik. Nah, ini bisa aja sih sebenarnya nggak cuman di komunitas ya, tapi di tempat lain gitu. Jadi yang namanya autonomi, ngapain tuh kalau autonomi? Pasien berhak menentukan apa terapi yang mau dia lakukan, Bu. Oke, benar ya. Pasien berhak menentukan. Makanya di sini suka pembahasannya adalah karena pasien punya hak untuk menentukan, biasanya disupport dengan informed consent, ya nggak? Informed consent itu adalah sebuah bentuk statement ya atau persetujuan jika seseorang itu setuju atau tidak setuju gitu kan. Kalau dia nggak setuju ya nggak perlu nanda tangan informed consent-nya gitu. Tapi kalau dia setuju, dia harus membuktikannya dengan tanda tangan informed consent. Jadi biasanya informed consent ini bagian ya dari proses autonomi. Artinya setiap orang itu berhak menentukan apakah dia perlu ditangani oleh tenaga kesehatan atau tidak, gitu ya. Kalau justice apa? Adil, Ibu. Deal, Adil Ibu. ya. Betul ya. Pokoknya intinya sih setiap kalian melakukan tindakan ya tidak boleh membeda-bedakan ya sesama pasien gitu. Nanti kan kalian juga sebenarnya ketika kalian sumpah apa itu capping day ya, janji kepanitraan juga kan kita sudah disumpah ya untuk tidak membeda-bedakan pasien. Beneficien apa beneficien? Oke, betul. Ingat ya, ini kan bahasa aslinya benefit ya, menguntungkan gitu. Jadi eh, semua tindakan intinya membawa manfaat gitu ya. Semua tindakan kalian itu membawa manfaat buat pasien, bukan tujuannya adalah non malefisien. Ya, ini kan lawannya ya, gitu. Jadi beneficien ada non malefisien. Non malefisien apa tuh berarti? Ya, tidak merugikan pasien ya. Jadi semua tindakan keperawatan itu prinsipnya harus bermanfaat dan tidak merugikan. Sekalipun merugikan ya, harus dipilih kerugian yang paling rendah. Misal, ya ini mah contoh digadar ya. Ada pasien fraktur di tulang iga, sedangkan dia henti jantung. Nah, itu harus di RJP atau enggak? Kalau kondisinya kayak gitu. RJP, Ibu. Iya, tetap di RJP ya, walaupun kondisinya fraktur gitu. Karena kan yang penting kita melakukan penanganan dulu gitu pertama terkait dengan efek samping ya yang didapatkan dari penekanan kompresi kita ya. Nah, itu adalah efek samping yang tidak bisa diabaikan, tapi kita harus harus berani mengambil keputusan bahwa kalau kita tidak melakukan itu, dampak buruknya akan lebih luas, gitu ya misalnya. Kalau veracity apa? Jujur, Ibu. Ya, jujur. Maknanya jujur apa sih? Kalian kalau jujur sama pasien tuh ngapain? Ya, tapi ingat ya, kalian itu perawat ya. Wewenangnya adalah di hal-hal yang berhubungan dengan perawat. Jadi, walaupun kalian jujur ya, veracity, kalian harus tahu porsinya. Jangan karena saking jujurnya kalian memberitahu diagnosa medis ya, kalian memberitahu terapi yang diberikan oleh dokter itu tidak boleh ya. Jadi kalau memang, tapi kalau kalian meriksa terus kalian gini, Bu, hasilnya tekanan darahnya segini, terus gula darahnya segini. Nah, itu jujur dalam ranah keperawatan gitu, wewenang kalian gitu ya. Ibu sekarang diagnosanya adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, jadi
Di ranah-ranah keperawatan, kalian boleh menjelaskan, ya. Bahkan kalian tuh harus bangga ngejelasin diagnosis keperawatan, ya. Gitu. Ibu sekarang tuh masalahnya hipovolemi. Ibu tuh masalahnya sekarang hipervolemi. Ibu tuh masalahnya sekarang nyeri akut, ya, nyeri kronis gitu. Jadi orang sudah mulai terbiasa mendengar diagnosa keperawatan. Ya, ingat itu wewenang kalian. Jadi bukan lagi menjelaskan ibu tuh sekarang pneumonia atau ibu DM, ibu itu karena itu diagnosa medis ya, bukan wewenang kita menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan medis. Kalau memang keluarga keluarga atau pasien ingin tahu, sebaiknya kalau itu kondisinya di keluarga atau di komunitas, kalian rujuk ke pelayanan kesehatan. Kalau kondisinya kalian ada di rumah sakit, ya berarti kalian sampaikan, Bu, nanti pertanyaan Ibu akan saya sampaikan ke dokter jaga ya, biar dokter jaga yang menjelaskan kondisi medisnya gitu. Tapi kalau mau kondisi keperawatannya, jelaskanlah hasil pengkajian kalian, analisis data kalian, diagnosis keperawatan kalian, ya tindakan-tindakan keperawatan, Bu. Ibu tuh dia diagnosis keperawatannya yang saya angkat nyeri, sehingga tindakan keperawatannya saya mengajarkan ibu teknik relaksasi gitu ya. Eh, Tadi ibu bilang kalau skala nyerinya berkurang dari 8 menjadi 3 gitu misalnya. Sehingga hasil evaluasi saya eh, tindakan teknik relaksasi ini efektif untuk mengurangi rasa nyeri gitu ya. Jadi kalian tuh nanti kalau kerja harus kerja berdasarkan eh, diagnosis apa proses keperawatan gitu ya. Jadi jangan mengambil ranah kerja orang lain gitu ya. Oke. Lanjut confidentiality itu apa? Ada yang Menjaga tahu? rahasia, Bu. Ya, kerahasiaan ya pasien ini tidak boleh ya kita memberitahukan informasi-informasi ke orang yang tidak berwenang gitu ya. Kadang-kadang tuh keluarga pasien juga maksa ya pengen tahu kondisinya. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus izin sama pasiennya dulu gitu kalau mau menginfokan ke anaknya atau ke orang tuanya gitu ya. Kecuali memang kalau misalnya anak-anak belum punya hak untuk memutuskan ya apa yang terjadi sama dirinya sehingga masih butuh peran orang tua. Oke, itu sih teori yang saya bisa share ya. Ada pertanyaan? Kita masuk ke soal ya. Dari soal-soal nih kan saya dikirimin itu ya. Ini berarti kalian tuh screenshot dari Sinersi ya? Hmm, ya. Nah ini kalau soal kayak gini kalian yakin nggak jawabnya? Tinggal di panti terus tidak jelas mendengar gatal sekali berdenging. Kalian terlihat sering menggaruk kedua telinga. Di sini ada yang salah nggak waktu jawab ini? Saya nanya yang salah deh. Biar kita bisa bahas kenapa ya bisa salah gitu. Maksud saya pengen tahu waktu kalian ngisi itu saya terkecoh dengan ini gitu. Ada yang ini? Kalau enggak kita lanjut aja. Berarti semua jawabannya sama ya. Agak bingung di keseimbangan. Oke, ya. Jika seimbangan ya, bingung ya. Nah, kalau di sini ya kan, ketika kalian menegak menegakkan diagnosa, kan tadi ya ada batasan mayor sama batasan minor. Jadi kalau misalnya apakah pemeriksaan lanjutan itu clue-nya itu berarti kalian harus mengarah ke diagnosis yang kalian mau angkat.
gitu ya. Nah, kalau di sini keluhannya udah gatel kupingnya, garuk kedua telinganya ya, kira-kira ya diagnosa yang mau diangkat apa? Tidak jelas mendengarnya apa? Gangguan persepsi sensori. Nah, ya. Karena kita mau ngangkat diagnosa itu, maka pemeriksaan lanjutannya adalah untuk mensupport itu. Gitu ya. Ya, jadi kalau soalnya ketemu yang kayak gini, tipsnya kalian pikirin dulu nih. Oh, saya sebagai perawat, saya mau angkat diagnosis ini nih, tapi kayaknya kurang datanya. Jadi, data yang saya perlu tambahkan untuk mensupport itu adalah yang B. Gitu. Untuk memperkuat tadi itu tidak jelas mendengar kata kuncinya. Ya, oke. Ada yang mau dibahas lagi? Kalau nggak, kita next aja soal selanjutnya. Next, next. Ini di geriatri. Ini di geriatri ngeluh tengkuknya besar, berat, kok besar sih pusing. Kalian mengatakan kebiasaannya memasak garam yang banyak, menunya tinggi lemak, tidak pernah periksa. Apa hal yang perlu dievaluasi? Ini jawabnya sama semua status kardiopulmonari. Izin Ibu nyaruh sama ke perilaku mencari pelayanan. Soalnya kan dia tidak pernah memeriksakan kan. Bisa aja mikirnya edukasi buat mencari rujukan. Ya, jadi kalau kalau diagnosa yang kita pikirin adalah tadi ya diagnosa komunitas ya, pasti kan kita mengambil mengambil diagnosanya sepertinya itu gitu. Nah, eh, kalau kalau ketemu soal seperti ini ya sebenarnya begini, eh, pasien ini keluhan utamanya kan tengkuk, terus nyeri tengkuk ya, pusing gitu, terus pandangannya kabur. Nah, terus tensinya ini tinggi gitu. Sebenarnya ini mungkin yang bikin kalian bingung adalah kenapa perlu dievaluasi ya gitu. Harusnya ini kayak tadi ini pertanyaannya, eh, apa pengkajian apa yang perlu di data apa yang perlu ditambahkan untuk menegakkan diagnosis gitu. Karena kan harusnya kalau evaluasi itu kan lebih ke apa namanya tindakan ya. Nah, tapi ini tuh menjebaknya di situ gitu ya. Ini seolah-olah kalian kan udah kedatangan pasien ini kan, ya. Terus kalian ngelakuin tindakan, tapi tindakannya nggak disebutin nih di sini apa gitu. Ujung-ujungnya terakhir apa yang perlu dievaluasi, ya. Sehingga jawabannya adalah status kardiopulmonari. Jadi ini yang miss adalah tindakannya. Karena yang tetap ditanya adalah evaluasi akhir. Kalian kalau ketemu pasien kayak gini, terus kalian pasti udah lakuin tindakan kan? Tindakannya apa nih kalau ketemu pasien kayak gini? Kalian ngapain? Kalau ini ada di poli. Ayo. Ayo dong kalau di poli ngapain nih kalau ketemu pasien kayak gini? Mau diapain? Edukasi, Bu. Oke, edukasi. Terus
assessment. Ada lagi yang punya pendapat lain? Melakukan cek rutin kesehatan. Cek rutin kesehatan? Enggak, ini kalau pasien nih datang ke poli terus ngeluhnya kayak gini terus untuk saya berat. Nah, pasti kan datang kalian tensi dulu kan? Iya, gitu. Nah, terus kalian ngapain lagi? Kalian langsung turunin tensinya dengan apa? Kolaborasi obat, Bu. Kolaborasi obat. Untuk tindakan mandirinya? Relaksasi. Nah, kan itu. Kemarin kan EBN-nya udah cakep-cakep banget tuh. Jangan dilupain tuh, ya. Gitu. Jadi sambil pasiennya menunggu masuk ke ruang dokter ya, kalau ini statusnya di poligeriatri, pasti kalian bisa melakukan sesuatu. Entah teknik relaksasi, Pak, ayo Bapak kan pusing ya, ini tensinya juga tinggi. Sambil Bapak duduk, saya ajarin tarik nafas dalam. Ya, Bapak ulangin terus sampai nanti Bapak saya panggil lagi untuk ketemu sama dokternya di dalam. Ya, sambil Bapak nunggu, Bapak lakuin itu. Jadi ada yang kalian lakukan, ya. Nah, tindakan itu kemudian nanti kalian evaluasi. Nah, evaluasinya pasti balik lagi ke status kardiopulmoner tadi. Ya, setelah pasiennya rileks, tenang, nanti di akhir sebenarnya kita bisa cek lagi bagaimana status kardiopulmonarinya setelah kita lakukan tindakan tersebut. Gitu ya. Jadi ini kalau dibilang soalnya jelek ya karena tindakannya nggak disebut, tapi tiba-tiba di akhir dibilang apa yang perlu dievaluasi. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanya atau mau dilanjut? Berarti kita bahas soal selanjutnya. Ya, ya. Oke, next. Kita langsung di next ya. Kamu jadi harus keluar masuk ya. Oke. Nah, kalian nyari lutut. Nah, kram. Apa rencana keperawatan? Oke, ini jawabannya ada yang beda nggak? Ada Bu, kemarin saya sempat jawab kompres hangat karena pasien mengeluh nyeri pada lutut Bu. Oke, ini bingungin ya. Jadi gini, kompres hangat sama kompres dingin, ya. Ini kalau pada pasien gout artritis, harusnya yang dilakukan kompres hangat atau kompres dingin? Hangat, Bu. Ya, hangat ya. Oke. Nah, kompres hangat itu eh, dilakukan kalau pada pasien gout artritis dengan nyeri. Ya. Tapi kalau gout artritisnya dengan bengkak, ya, artinya kan ada peradangan. Ya. Itu dilakukannya adalah dengan kompres dingin. Nah, itu yang perlu kalian lebih detail lagi kali ya, gitu. Lakukan melihat sebenarnya ini cuma nyeri doang atau nyeri dengan eh, bengkak gitu ya. Nah, cuman di sini ya ada state yang lebih kuatnya adalah kalau pasiennya itu makan ya dengan kacang-kacangan ya itu nyerinya semakin bertambah. Tuh. Jadi rencana tindakannya adalah menganjurkan diet rendah purin. Ya. Gitu.
Tuh. Oke, ada yang mau dibahas lagi? Kalau tidak, lanjut ke soal berikutnya. Cukup, Ibu. Nah, ini jawabannya kalian sama semua nggak? PPOK, sesek, hipertrofi ventrikel, kulit tampak pucat. Nah, kliennya apakah hidupnya tidak akan lama lagi? Ini masuk ke etik ya, soalnya nih. Kalau pilihan A, berarti kan nggak jujur ya. Ibu akan baik-baik saja itu tidak jujur ya. Nah, ibu saat ini sedang kritis dan perlu perawatan intensif, jujur nggak? Jujur ya, tapi nggak etis ya. Kami sudah memberitahu penyakit ibu ke keluarga tadi, itu confidentiality-nya dilewatin. Masa keluarga udah tahu pasiennya nggak tahu ya? Itu sebenarnya salah. Pasien yang lebih berhak tahu ya kondisinya dulu baru keluarga gitu. Kalau mohon maaf saya belum tahu mengenai penyakit ibu nggak mungkin juga itu tidak jujur ya. Jadi ini penerapan dari Veracity. Oke, mudah-mudahan sama semua ya. Kita lanjut lagi. Stroke. Terus dia dilatih duduk di kursi untuk pertama kali. Tindakan keperawatan yang tepat adalah ini jawabannya ada yang beda nggak? Hmm. Oke, yang lain? Sebenarnya ini sederhana ya. Kan dia lagi latihan duduk yang pertama kali. Terus kamu suruh, terus dia bilang, suster pusing gitu kan. Nah, berarti yang pertama kali kita kembalikan dia ke posisi tidur ya. Khawatirnya terjadi apa? Hipotensi ortostatik ya kan. Hipotensi yang terjadi karena adanya perubahan postur secara tiba-tiba gitu ya. Jadi pasti kan sebelum kalian tensi nadi dan nafas pasti kalian kasih posisi tira baring dulu dong ya nggak? Nah ini mungkin nanti bacanya lebih teliti lagi ya untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Kalau di logika ya semua bisa gitu ya, tapi kan ini kan pengennya yang lebih dulu. Eh, aja nih, kita break dulu bentar ya.
Ini dirubah ke soal berikutnya aja nih, biar kita bahas soal yang lain. Ini udah aja ya. Mungkin semuanya sama, udah sepakat? Sama Ibu. Oke, Sama bagus Ibu. ya. Dan ini kental sekali ya terkait defisit nutrisi data-datanya ya. Oke, lanjut aja kalau gitu. Next. Lagi intervensi yang tepat ya, karena dia banyak, karena mengeluh gatal dan banyak serumen, ya kan? Ini ada yang beda jawabannya selain irigasi telinga? Sama, Bu. Oke, sama ya. Nah, ini sama ya, tindakan yang paling kalian, pokoknya intinya semua tindakan itu harus menyelesaikan masalah. Sama tindakan pertama kali banget yang harus kalian lakukan, gitu ya. Jadi, pikirkan yang mana paling prioritas dan yang mana paling dilakukan pertama kali, gitu ya. Oke, lanjut. Ini sering banget loh keluar soal ini loh. Kayak tahun lalu juga keluar deh terkait ini pengkajian yang dilakukan. Kalian jawabannya gimana? Bingung nggak? Apa beda-beda? Kalau kalian, Mhm, ya gimana? Iya Ibu, saya sempat ngejawab status kognitif sama afektif Ibu. Soalnya fokus ke tidak sulit memecahkan masalah sederhana gitu. Hmm, ya. Jadi kalau kayak gini, benar-benar kalian harus tahu ya dari setiap masing-masing instrumen ya, itu apa sih sebenarnya yang dikaji dan tujuan instrumen itu apa gitu. NMSE itu untuk mengukur apa ya. Kalau di sini soalnya kata kuncinya itu dia terlihat tidak konsentrasi ya dalam aktivitas sehari-hari gitu. Jadi terus ada gelisah, ada bingung. Nah, ini curiganya depresi gitu. Jadi lebih ke sini gitu diambilnya dibandingkan ke status kognitif ya. Kalau status kognitif itu lebih ke biasanya pada pasien-pasien demensia. Gitu. KDL-CATS nih biasanya mau lihat apa? Ketergantungan ya. Oke, next. Ini ada yang banget di nextnya. Mau yang mana yang dibahas? Hmm. Soalnya saking banyaknya ya soal yang di SS. Ibu, boleh Ya, nggak Bu request
membahas yang soal komunitas, tapi bagian yang diagnosa itu, Bu. Soalnya menurut saya menjawab udah sesuai kata kunci, PD, tapi ternyata jawabannya salah. Kalau boleh, Boleh, boleh. Tampilin aja. Kita lihat di situ ya. Boleh, kan itu kepengkayaan tuh kayak gitu aja. Kemarin saya soalnya begini, Bu. Kok diagnosa komunitas tuh mirip-mirip. Semuanya mirip-mirip. Kita bahas di situ biar kalian kayak apa soalnya. Yang diagnosa ya berarti ya. Coba. Ini masih keluarga. Oke. Ingat, di keluarga komunitas, upayakan tidak mengangkat diagnosa individu, ya. Kan saya dulu udah sering tuh bilang tuh. Jadi kalau ada diagnosa individu, sebaiknya kalian hindari, ya. Tapi coba pilih diagnosa yang bunyinya tadi, modelnya perilaku kesehatan, gitu-gitu ya. Terus, nah, eh, tadi kalau diingat, manajemen kesehatan tidak efektif itu ada data di mana pasiennya itu tidak patuh atau tidak bisa mengikuti program pengobatan ya, atau dia tidak patuh pada program perawatan. Jadi, kalau di sini ada kata, klien mengatakan minum obat anti diabetes jika kadar gula darahnya meningkat. Ini kan artinya dia tidak patuh ya pada program pengobatan. Ya, kalian pilihnya yang manajemen kesehatan tidak efektif. Ya, ingat tadi kata kuncinya dia tidak patuh pada program pengobatan maupun program perawatan. Gitu ya. Terus jangan ngangkat defisit pengetahuan ya. Defisit pengetahuan itu kalau di Nanda aja nggak disaranin untuk diangkat. Karena semua tindakan intervensi itu ada edukasinya, bener nggak? Ya kan? Tindakan intervensi itu kan ada eh, pengkajian, tindak edukasi, kolaborasi, sama mandiri ya. Kalau nggak salah empat gitu. Nah, jadi jangan angkat diagnosa defisit pengetahuan ya. Oke, next. Lagi nggak yang diagnosis keperawatan? Kalau ini di keluarga nanti mungkin Bumi aja kali yang jelasin ya. Nah, ini kalau kalau tanpa kalian baca vignetnya mungkin juga sudah tahu ya. Semua tuh diagnosa individu kan. Maksudnya diagnosa yang sering dipakai di KMB ya. Eh, Sedangkan ini kan ruh keluarga dan komunitas ya. Jadi ambil diagnosa yang berupa perilaku gitu ya atau promosi kesehatan. Nah, sekarang kita baca ke eh, clue-cluenya ya. Kalau di sini cluenya ya, dia masih sering nyeri ketika berkemih. Terus punya kebiasaan menahan kencing ya. Nah, terus udah gitu mengkonsumsinya obat herbal ya kalau ada nyeri dan nggak mau. Nah, kalau di sini adalah perilaku-perilaku yang tidak mendukung kesehatan sehingga dibilang yang diangkat adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko tuh ya. Oke. Kalau nyeri akut, ansietas, gangguan rasa nyaman, coping defensif itu diagnosa individu ya.
kalau ada yang mau ditanya atau dibahas atau disanggah, silakan ya. Sambil baca yang lain. Oke, ada lagi nggak yang diagnosa lagi? Ini tadi sama nih soalnya. Nah, tadi tuh kesiapan. Coba kita bahas ya, kesiapan tuh. Ini diagnosa juga tuh. Diagnosa. Hmm, Pasiennya itu sudah di DM, olahraga rutin, minum obat anti diabetes, ya, kontrol 1 bulan sekali. Bagus nggak? Bagus. Tadi Bagus, kita Bu. kita udah bahas ya, kesiapan maknanya adalah dia kondisinya bagus, tapi beresiko gitu ya. Jadi ini bukan diagnosa aktual ya, gitu. Nah, di sini tidak ada masalah coping, nggak ada masalah nutrisi, nggak ada masalah proses keperawatan, tidak ada masalah pengetahuan ya. Jadi dengan kondisi orang yang bagus ini, kita menjaganya supaya tidak eh, terjadi diagnosa yang aktual gitu loh. Jadi supaya keluhannya itu tidak aktual, maka masalahnya adalah masalah menjaga. Makanya namanya diagnosanya adalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Gitu. Ya. Kan saya mungkin kalau kalian pernah ingat ya, kalau di keperawatan komunitas keluarga itu tidak mungkin kita tidak bisa mengangkat diagnosa gitu. Bahkan pada orang yang diare ya 3 bulan yang lalu, kalian bisa mengangkat diagnosanya gitu. Tapi diagnosanya diagnosa risiko ataupun potensial. Ya tadi kayak perilaku cenderung beresiko, terus kesiapan untuk meningkatkan manajemen kesehatan. Nah, kayak gitu-gitu ya. Karena dia punya riwayat yang lama banget, tapi kan mungkin aja bisa terjadi ya kalau dia tidak merubah perilakunya, dia tidak menjaga kesehatannya, kayak gitu. Ya, jadi itu. Oke, next ada lagi soal-soalnya? Ibu, saya Bu. Boleh dong. Ya Bu, gimana? sebelumnya itu kan pernah ada soal ya, Hmm, terkait yang Ibu bilang barusan, diagnosa hmm, manajemen kesehatan tidak efektif misal. Data mayor yang paling kelihatan itu adalah ungkapan kesulitan menjalani program pengobatan. Nah, hmm, makanya kan kalau udah manajemen berarti diagnosa penyakitnya udah ada, tapi pasiennya mengalami hambatan untuk menjalankan pengobatan itu kan, Bu. Benar nggak ya? Nah, kalau betul. semisal di opsinya itu ada manajemen kesehatan tidak efektif, tapi ada ketidakpatuhan, kira-kira membedakannya gimana ya, Bu? Hmm. Itu ambilnya tetap kalau di keluarga kamu upayakan ngambil yang manajemen kesehatan tidak efektif ya, itu dibandingkan ketidakpatuhan. Karena tadi ketidakpatuhan itu diagnosanya lebih diagnosa individu gitu. Sedangkan kalau di keluarga komunitas kan yang ingin dikelola semuanya gitu. Jadi mm, pasiennya bukan individu, tapi pasiennya adalah keluarga, paket. Pasiennya adalah komunitas, paket gitu ya. Jadi upayakan kalau nanti ketemu yang ketidakpatuhan sama manajemen, milihnya yang manajemen ya. Kecuali kondisinya kamu di KMB, kamu pilih dah tuh ketidakpatuhan. Karena kalau di KMB di anak itu kan individu ya, pas kliennya adalah individu. Kalau di sini ingat kliennya adalah keluarga dan komunitas gitu. Sehingga semua terapi tindakannya nanti melibatkan keluarga dan melibatkan komunitas.
Yang di treatment bukan hanya seorang. Itu ya. Yuk, tadi Ayu ya ini. Liatin Ayu. Ada lagi yang Ibu, mau ditanya atau dibahas? Ibu izin masuk. Ya, Dini. Saya izin bertanya, Bu. Untuk pengerjaan soal ini kan kemarin saya sempat baca-baca atau latihan soal terkait kasus yang dimana kliennya ini usianya 70 tahun, Mhm. mengalami gangguan pendengaran sama penglihatannya kabur, terus juga mengalami perubahan gaya berjalan dan menggunakan walker. Serta untuk di dalam rumahnya ini pencahayaannya kurang, terus lalu juga untuk penataan perabotan di rumahnya tampak berantakan dan banyak sisa makanan sama minuman yang berceceran ya, Bu. Hmm. Dan untuk menentukan masalah keperawatan utamanya ini kan jawabannya resiko jatuh, Bu. Tapi saya bingungnya perbedaan resiko jatuh dan resiko cedera ini untuk kita bedain memilih dua opsi tersebut bagaimana ya, Bu? Atau apa namanya? Apakah pasiennya ini harus ada riwayat jatuh dulu, baru nanti kita bisa pilih yang resiko cedera atau untuk pasien-pasien tersebut yang memang belum mengalami resiko jatuh itu nggak akan masuk ke risiko cedera, Bu. Oke. Sebenarnya kita harus lihat, ini saya juga lupa kalau resiko cedera, batasan karakteristiknya apa? Mohon ditunggu sebentar, Ibu. Nah, karena kalau ini ya, kalau saya nggak salah ingat ya, resiko cedera itu lebih ke kondisi di mana eh, orang itu lebih mudah terpapar sifatnya yang hal-halnya tuh patogenik gitu. Gitu. Ya, sehingga dia tuh mudah untuk cedera. Sedangkan kalau di lansia itu cenderungnya kalau posisinya penyebabnya dia cedera karena jatuh ya. Jadi kita lebih cenderung ngisinya adalah resiko jatuh gitu, bukan resiko cedera. Ya. Tapi coba deh lihat kalau resiko cedera definisi sama batasan mayornya apa? Aku satu ya. Ya, izin Bu, kalau misalkan untuk yang risiko cedera, Bikin untuk aja. dari hasilnya ini terkait dengan kejadian cedera, lalu ada luka atau lecet, ketegangan otot, fraktur, perdarahan, ekspresi wajahnya kesakitan, lalu juga ada gangguan mobilitas. Aku nggak bisa bikin gitu. Waktu ngerjain soal itu ada dua-duanya muncul, resiko jatuh sama resiko cedera. Iya, izin ada Ibu, ada opsi kedua hal tersebut. Oke. Kalau kalau posisinya seperti itu dan kalian temunya adalah pada lansia, ambilnya resiko jatuh ya, jangan resiko cedera. Tetapi kalau untuk pasien yang sudah pasti. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Ada mau sebentar Ibu. Ya. Udah. Sudah. Oke, klien menyatakan malas bermain di luar rumah dan lebih senang nonton film. Keluarga mengatakan tidak membatasi jam menonton anak sepanjang PR sekolah diselesaikan.
Oke, ini kayaknya soalnya nggak sesuai ya. Kalau saya lebih cocok diagnosanya perilaku cenderung beresiko deh. Ya. Tapi kalau kita mau bahas tidak seimbangan nutrisi nggak ada, ya kita nggak bahas nutrisi. Coping juga enggak, resiko ISOS juga nggak mungkin ya kan, karena dia cuman males. Terus coping keluarga tidak efektif. Kalau coping keluarga tidak efektif itu kan kalian paham ya, coping itu adalah cara menyelesaikan masalah gitu. Selama eh, tidak ada konflik ya atau ketegangan biasanya jarang itu diangkat gitu. Ini memang kalau menurut saya sih nggak ada yang sesuai. Soalnya kalau kalau yang mau dibahas adalah si anaknya ini kan dia sedentary lifestyle ya, gaya hidup kurang gerak gitu kan, terus eh, BB-nya overweight gitu kan. Targetnya sebenarnya mau ke sana gitu, mau menggambarkan bahwa ini anak nih kalau polanya kayak begini terus ya, nonton TV, nonton film terus, nggak pernah nggak nggak pernah keluar rumah, terus keluarganya nggak bisa membatasi jam menonton anak ya, udah pasti ini diagnosanya adalah obesitas gitu ya, resiko obesitas gitu ya. Tapi ya bukan diagnosa ya, di anaknya ini akan beresiko untuk obesitas karena BB-nya aja sekarang udah 70 gitu. Jadi sebenarnya ini kalau saya angkat diagnosanya nggak ini perilaku cenderung beresiko. Tapi mungkin karena ini ranahnya ada di keluarga sehingga pembuat datanya belum jelas mau kemana. Tapi kalau disuruh milih ya yang paling benar kalau ada jawabannya ini ada perilaku cenderung beresiko, kalian nanti pilih yang A ya. Gitu. Karena dia nggak nyebutin masalah nutrisi, coping juga dia nggak nyebutin ada konflik ya. Eh, Gini, kan kalau di keluarga kalian tahu ya ada scoring di mana ada masalah tapi tidak dirasakan. Ingat nggak? Ada yang 4 scoring tuh yang didiagnosa ke keluarga yang kalian bikin skor. Nah, banyak loh keluarga yang ngerasa keluarga yang bukan merasa mereka tidak tahu kalau itu adalah sebuah masalah gitu. Ya, jadi jangan beranggapan kondisi ini dianggap sebuah masalah oleh keluarga gitu. Buat kita sebagai orang kesehatan ini kayaknya bisa jadi sumber masalah gitu, tapi buat buat keluarga itu belum tentu. Sama kayak orang flu ya. Di Indonesia ini kan mungkin common gitu ya, anak ingusan gitu ya. Eh, saya juga kalau kunjungan ke keluarga, ah ya udah nanti juga sembuh gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti itu adalah dari keluarganya sendiri tidak merasakan itu menjadi sebuah masalah gitu. Ya, sehingga kita tidak ngebahas soal coping di sini kecuali eh, keluarganya itu sampai ada konflik, ada ketegangan ya, itu baru kita bisa angkat diagnosa coping gitu ya. Ada yang ingin ditanyain lagi? Kita sampai 18.30 aja ya, soalnya belum sholat. 10 menit lagi. Ya, boleh. Mau soal apa? Atau ada kesulitan lain?